harta karun. Tin Yu bangkit berdiri. Dia masih menatap ke arah langit di mana tadi terlihat sebuah mata merah yang mempunyai aura yang sangat kuat dan menindas. Siapapun kau, dan bagaimanapun bentuk rupamu, aku Tin Yu tak akan pernah gentar untuk menghadapimu, ucap Tin Yu. Tak lama kemudian peri Lilia muncul di hadapan Tin Yu dengan membawa sebuah pil di kedua tangannya. Kau tak usah menghiraukan suara itu Tuan Muda. Lebih baik kau pulihkan dulu luka-luka yang ada di tubuhmu. Setelah itu kau tingkatkan kekuatanmu dengan menggunakan kristal roh. Tingkatkan kekuatanmu menjadi tingkat pembentukan tubuh surgawi puncak agar kau dapat memiliki lebih banyak kekuatan tambahan di tubuhmu, ucap peri Lilia. Apakah kau tahu dari mana suara itu berasal? Tanya Tin Yu tiba-tiba. Aku tahu Tuan Muda. Suara itu berasal dari alam Vioni terdalam, yang semuanya merupakan binatang roh yang telah berevolusi menjadi seorang manusia. Alam Vioni dalam terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu langit dan kubu awan. Kubu langit ditempati oleh para elf dan binatang roh baik yang telah berevolusi, dan kubu awan ditempati para binatang roh jahat yang telah berpolusi. Kedua kubu tersebut saling bermusuhan satu dengan yang lain. Saat ini kubu langit telah banyak dipecundangi dengan kelicikan-kelicikan dari kubu awan, hingga membuat area wilayah kubu langit semakin sempit, jawab peri Lilia menjelaskan. Aku akan menuju ke alam Vioni terdalam. Tapi sebelumnya aku akan melakukan peningkatan kekuatan terlebih dahulu, ucap Tin Yu. Tuan Muda, jika boleh aku kasih saran, lebih baik Tuan Muda meningkatkan kekuatan hingga menerobos ke ranah tingkat penempaan tubuh surgawi. Tapi hal itu perlu waktu dan proses dalam melakukan kultivasi karena Tuan Muda harus melewati ranah tingkat pembentukan tubuh surgawi puncak terlebih dahulu. Tuan Muda, semua bahan penunjang yang dibutuhkan telah tersedia. Kristal roh, batu energi, batu inti binatang dewa, batu inti binatang legenda surgawi, semua telah tersedia di dalam cincin ruang Tuan Muda. Apalagi sekarang ini lautan energi di dalam dantian kembar Tuan Muda sudah cukup mampu untuk dapat melakukan penerobosan tingkat. Tinggal Tuan Muda yang memutuskan apakah Tuan Muda mau melakukan penerobosan tingkat kekuatan. Tanya Putri Lilia. Aku akan melakukannya peri sahabatku. Tapi sebelumnya aku ingin mencari cara agar Putri Sorari tak pergi kemana-mana di saat aku melakukan kultivasi penerobosan tingkat. Biar bagaimanapun dia merupakan putri dari Raja Zeng Bilang yang merupakan murid dari ayahku. Aku tak ingin terjadi apa-apa padanya selama bersamaku di sini, jawab Tin Yu. Tuan Muda, Putri Sorari merupakan kultivator bertipe es. Ada baiknya dia mempelajari kekuatan bertipe salju dari kekuatan Tigris yang dahulu merupakan sahabat dari ayah janda Tuan Muda yang telah tiada. Ayahmu sempat menyimpan kekuatan singa bersayap salju itu di dalam sebuah gulungan. Daripada kekuatan itu tak ada yang mewarisinya, lebih baik Putri Sorari yang mewarisinya. Hitung-hitung sang putri nantinya bisa menjadi istrimu di masa depan, ucap peri Lilia. Ohop, ohop. Terdengar suara batuk Tin Yu saat mendengar perkataan peri Lilia yang mengaitkan asmara di antara dirinya dan Putri Sorari. Kau ini, aku tak mungkin mencari wanita lain lagi, sementara kau tahu sendiri sudah ada dua hati yang kujaga, yaitu hati Putri Mei Ling dan hati Putri Xin Yin, jawab Tin Yu. Kau adalah seorang kaisar besar, kultivator kuat, dan memahami kekuatan empat unsur alam dengan baik. Bagiku tak masalah jika kau mempunyai istri lebih dari satu, yang terpenting Tuan Muda bisa membahagiakan mereka, memberikan rasa nyaman dan perlindungan bagi mereka. Dan yang terpenting Tuan Muda bisa berlaku adil, ucap Putri Lilia. Kus.
Tak usah ngelantur lagi ngomongnya. Putri Sorari tahu siapa yang pantas baginya untuk menjadi pendamping hidupnya di masa depan. Lebih baik kau membantuku dalam mempersiapkan apa saja yang dapat kugunakan dalam menerobos ke tingkat penempatan tubuh surgawi. Mengenai Putri Sorari, aku akan memberikan gulungan teknik singa bersayap salju padanya, agar dia bisa menyibukkan dirinya selama aku melakukan kultivasi penerobosan tingkat, ucap Tin Yu. Baiklah Tuan Muda. Aku akan menyiapkan segalanya, tapi Tuan Muda harus ingat perkataanku ini. Tuan Muda, jika Tuan Muda ingin hanya 2 wanita yang nantinya ada di dalam kehidupan Tuan Muda, jauhi Putri Sorari, jangan buat dia merasa nyaman dekat dengan Tuan Muda. Dan jangan berikan dia sinyal-sinyal harapan, karena jika seorang wanita terluka maka selamanya dia akan membenci Tuan Muda, ucap Peri Lilia. Kemudian dia menghilang menjadi cahaya kecil terang benderang. Cahaya kecil itu seketika masuk ke dalam cincin ruang Tin Yu. Selepas kepergian Peri Lilia, Tin Yu segera menelan pil kemudian melakukan meditasi untuk melakukan penyerapan pil pemulihan diri. Hingga kembali pagi menjelang, Tin Yu pun tersadar dan mendapatkan keadaan dirinya yang telah pulih seperti sedia kala. Luka koyakan di tubuhnya pun telah menghilang tanpa bekas. Tin Yu melangkahkan kakinya menuju ke arah goa tempat kediaman serigala ekor 9 berada. Tin Yu ingin memastikan apakah di dalam gua ada sesuatu yang bermanfaat baginya. Tin Yu mendapati sebuah kitab teknik roh hantu, yaitu teknik kuat yang digunakan serigala ekor 9 dalam menghadapinya. Teknik ini berguna bagi Putri Mei Ling karena dia mempunyai tipe kekuatan roh yang sama dengan Putri Xin Yin. Kurasa kitab ini akan kuberikan kepada Putri Mei Ling mengingat Putri Xin Yin tengah berlatih pada Ibu Ratu, batin Tin Yu. Tatapan Tin Yu terpaku pada sebuah pedang berwarna biru laut yang ada di sebuah kotak kaca. Bukankah pedang ini merupakan artefak langit, yaitu pedang berkualitas tinggi bernama pemecah langit? Jika pedang ini kuberikan pada Putri Mei Ling maka akan menambah kekuatan pedangnya menjadi sempurna. Ini merupakan keberuntungan bagiku karena menemukan 2 harta karun yang sangat berharga di tempat ini, batin Tin Yu. Setelah tak ada lagi benda berharga di dalam goa, Tin Yu segera mengganti pakaiannya dengan yang baru kemudian melesat keluar dan terbang menggunakan sayap Phoenix, menuju ke tempat keberadaan Putri Sorari berada. Sesampainya di atas batu bara giok, terlihat Putri Sorari tengah menunggunya. Putri Sorari yang melihat kehadiran Tin Yu dengan cepat berlari memeluknya. Kak Tin Yu, aku telah berhasil menerobos ke tingkat alam Emperor awal. Terima kasih Kak, ucap Putri Sorari dengan keceriaan di wajahnya. Tin Yu terheran-heran dengan sikap yang dilakukan Putri Sorari padanya. Di dalam hatinya Tin Yu bertanya-tanya sejak kapan sang putri memanggilnya dengan sebutan kakak. Dan lebih mengherankan lagi kini sang putri tak mempunyai rasa sungkan untuk memeluknya, batin Tin Yu. Tin Yu mengesampingkan itu semua. Dia bersikap seperti tak terjadi apa-apa dengan sikap Putri Sorari padanya. Bagus Putri. Aku juga ikut merasa senang jika kau telah mampu menembus ranah tingkat Emperor awal, jawab Tin Yu. Bersambung. Melakukan kultivasi penerobosan. Di atas batu bara giok, Tin Yu mengatakan kepada Putri Sorari jika dirinya akan melakukan kultivasi penerobosan tingkat, dan memerlukan waktu yang lama dalam melakukannya. Tin Yu meminta kepada Putri Sorari agar tak kemana-mana saat dirinya melakukan penerobosan tingkat kekuatan. Putri, aku ingin kau tetap di sini dalam menjagaku. Karena dalam melakukan penerobosan tingkat, aku tak bisa melakukan apa-apa selain fokus agar tak gagal dalam melakukan penerobosan. Aku ingin kau mempelajari teknik dalam gulungan ini.
Teknik yang berada dalam gulungan ini sangat cocok dengan kekuatan tipe es sepertimu, ucap Tin Yu. Kak Tin Yu, aku akan menuruti perkataanmu dengan tetap berada di atas batu bara giok ini. Aku juga akan menuruti perkataanmu dengan mempelajari teknik di dalam gulungan yang kau berikan ini. Karena sekarang ini aku tak bisa jauh darimu, karena denganmu aku bisa merasa nyaman, jawab Putri Sorari dengan memberikan senyum manisnya ke arah Tin Yu. Dek. Jantung Tin Yu seakan berhenti mendengar perkataan dari Putri Sorari. Sesaat dia mengingat perkataan dari Peri Lilia yang mengatakan jika seorang wanita yang telah merasa nyaman di dekat sang pemuda maka wanita itu telah menaruh hati kepadanya. Tin Yu tak langsung menyikapi pernyataan Peri Lilia tersebut. Yang terpenting bagi dirinya saat ini adalah melakukan penerobosan tingkat menuju ke ranah tingkat penempatan tubuh surgawi. Untuk urusan asmara sementara ini dikesampingkannya jauh-jauh karena akan berdampak pada kualitas penerobosan tingkat yang akan dilakukannya. Putri, aku tak punya waktu lama karena akan segera melakukan kultivasi penerobosan tingkat. Aku akan memberikan teknik di dalam gulungan ini di kepalamu, agar kau mudah melatihnya dengan cara bermeditasi, ucap Tin Yu. Tak lama kemudian Tin Yu mundur berapa meter ke belakang kemudian lemparkan gulungan tersebut ke udara. Sesaat kemudian gulungan itu terbakar menjadi debu dan terciptalah sebuah cahaya putih menyala sebesar kelereng. Cahaya itu perlahan-lahan menuju ke arah kening Putri Sorari dan meresap masuk ke dalam kepalanya. Putri Sorari merasakan jika ada banyak teknik yang secara tiba-tiba muncul di dalam pikirannya, hingga membuat sang putri sangat terkejut. Putri Sorari menatap tajam ke arah Tin Yu dan berkata, "Terima kasih Kak Tin Yu. Aku pasti tak akan mengecewakanmu. Aku akan berlatih dengan giat agar dapat secepatnya menguasai semua teknik itu," ucap sang putri. "Kau jangan tergesa-gesa. Pahami semua teknik itu dari level yang terendah sampai level yang tertinggi. Aku yakin setelah kau menguasainya maka ranah tingkatanmu pasti akan menerobos ke tingkat selanjutnya," jawab Tin Yu. "Baik Kak Tin Yu. Aku akan mengikuti arahan serta petunjukmu," ucap Putri Sorari. Akhirnya mereka berdua sama-sama melakukan kultivasi di tempat itu. Putri Sorari terlebih dahulu melakukan latihan meditasi sesuai dengan petunjuk yang diarahkan Tin Yu sebelumnya. Melihat sang putri telah melakukan latihannya, Tin Yu segera mengambil jarak agar menjauh dari Putri Sorari. Tiba-tiba Peri Lilia muncul di hadapan Tin Yu sambil berkata, "Berkultivasilah Tuan Muda. Aku akan mempersiapkan alat penunjangnya," ucap Peri Lilia. "Terima kasih Peri sahabatku," jawab Tin Yu dengan mulai duduk bersila dan memejamkan mata melakukan kultivasi. Melihat Tin Yu telah melakukan kultivasi, Peri Lilia mengibaskan tangannya maka 300 kristal roh langsung mengelilingi tubuh Tin Yu. 1 buah batu inti roh binatang legenda surgawi, 5.000 batu energi dan 10 batu inti binatang dewa sudah berada di sekitar Tin Yu berada. "Selamat berkultivasi Tuan Muda. Semoga kau dapat menerobos ke ranah tingkat penempaan tubuh surgawi," ucap Peri Lilia kemudian dia pun menghilang masuk ke dalam cincin penyimpanan Tin Yu. Di Kerajaan Cahaya Nirwana, tampak seluruh murid dikumpulkan di sebuah tanah lapang yang luas. Dari 6 kerajaan besar, hanya tersisa 20 murid terpilih yang akan menuju ke alam Fioni. Raja Zeng bilang maju ke atas podium untuk memberikan kata-kata nasihat sebelum keberangkatan para murid terpilih ke alam Fioni. "Sebentar lagi kalian akan masuk ke dalam alam Fioni. Di sana kalian akan mendapatkan pelajaran mengenai berburu binatang roh. Jika kalian berhasil membunuh 1 binatang roh maka energi binatang itu akan masuk ke dalam tubuh kalian yang akan membuat tubuh kalian semakin kuat.
Dan jika kalian membunuh raja atau pimpinan kawanan binatang roh, maka kalian akan mendapatkan kristal roh dari raja binatang roh yang kalian bunuh, di mana kristal roh itu dapat berguna dalam melakukan penerobosan ranah tingkat kekuatan. Panitia penyelenggara akan memberikan sebuah cincin untuk kalian semua. Jika kalian terdesak dan terpuruk oleh serangan binatang roh, maka kalian secepatnya mengalirkan energi ke dalam cincin tersebut, agar kalian bisa selamat dengan kembali ke tempat ini. Kalian juga akan ditemani Ketua Zenglong di dalam alam Vioni, agar dapat memberikan petunjuk bagaimana cara memulai perburuan di dalam sana. Dan aku yakin setelah kalian semua berhasil keluar dari alam Vioni, ranah tingkatan serta kekuatan kalian semua akan bertambah dengan pesat, ucap Raja Zeng Bilang. Setelah semua kata-kata nasihat dan menjelaskan apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam alam Vioni dijelaskan panjang lebar oleh Raja Zeng Bilang, akhirnya Raja Cahaya Nirwana itu membuka portal yang menuju ke alam Vioni. Para murid terpilih satu persatu masuk ke dalam portal tersebut, dan diakhiri dengan masuknya Ketua Zenglong ke dalam portal. Setelah Ketua Zenglong dan para murid terpilih tiba di alam Vioni, maka portal pun tertutup. Ketua Zenglong mengarahkan murid terpilih untuk membentuk masing-masing 4 kelompok. Setelah itu dia pun berkata, "Aku telah memberikan batas bagi area perburuan kita semua. Jangan sampai kalian memberanikan diri untuk berburu di luar batas yang telah ditentukan. Karena hal itu akan membahayakan kalian dan aku tak akan bertanggung jawab dengan semua itu," ucap Ketua Zenglong. "Baik Ketua, kami akan mengikuti semua perintahmu," ucap salah seorang dari murid terpilih dari Kerajaan Cahaya Nirwana. "Bagus. Aku akan membagi ketua kelompok masing-masing. Kelompok 1 dari Kerajaan Cahaya Nirwana aku akan percayakan kepada Xiuzi sebagai ketua kelompok. Kelompok 2 dari Kerajaan Tanah Surgawi aku percayakan kepada Mei Mubai. Kelompok 3 dari Kekaisaran Phoenix aku percayakan kepada Putri Yanqi dan kelompok 4 dari Kekaisaran Glory aku percayakan kepada Feng Yu. Kalian berempat yang harus bertanggung jawab terhadap anggota di dalam kelompok. Dan para anggota kelompok harus menuruti ketua kelompok masing-masing. Dan jika aturan ini kalian langgar, maka aku sendiri yang akan mengeluarkan kalian dari dalam alam Vioni," ucap Ketua Zenglong. "Baik Ketua," ucap mereka serempak. Bersama munculnya mata merah raksasa. Di atas batu bara giok, Putri Sorari terus melakukan latihan teknik singa bersayap salju yang diberikan Tin Yu sebelum melakukan kultivasinya. Sudah 2 minggu lamanya Putri Sorari melakukan latihannya tanpa henti. Hingga pada akhirnya dia pun menyelesaikan teknik puncak dari apa yang dilatihnya selama ini. Putri Sorari dengan perlahan membuka matanya. Dan sesaat kemudian memandang ke arah Tin Yu yang tengah berkultivasi, kemudian dia pun bangkit berdiri. "Aku telah menguasai teknik yang ada di dalam pikiranku. Ternyata latihan dengan cara bermeditasi begitu mudah dan tak memerlukan waktu yang lama. Walaupun tetap lelah seperti latihan di kehidupan nyata. Aku harus mencoba teknik yang kulatih ini. Siapa tahu ada perbedaan jika aku berlatih di alam nyata," batin Putri Sorari. Sang putri segera mengeluarkan pedang emas artefak langit pemberian ayahnya. Kemudian mempraktekkan teknik yang telah dipelajarinya hingga tubuhnya terasa lelah. Dengan napas tak beraturan, Putri Sorari menghentikan gerakannya. Ternyata tak ada bedanya latihan dengan memakai metode meditasi. Dengan metode latihan di kehidupan nyata, semua tetap berjalan sebagaimana mestinya. Aku sungguh beruntung mendapatkan teknik ini. Selain aku memperoleh kekuatan dari teknik singa bersayap salju, tubuhku juga telah mengalami 2 kali penerobosan dalam waktu dekat.
Tak kusangka ranah tingkatanku sekarang telah mencapai ranah tingkat alam Emperor Puncak. Dan ini merupakan pencapaian terbesar dalam hidupku. Apa yang kudapatkan sekarang semua itu tak lepas dari peran penting Kak Tin Yu di dalamnya. Aku yakin setelah Kak Tin Yu mengetahui pencapaian yang telah kudapatkan, pasti dia akan merasa senang. Batin Putri Sorari dengan senyum keceriaan. Putri Sorari tiba-tiba merasa jenuh. Karena sudah 2 hari setelah menguasai teknik dalam gulungan, dia belum juga melihat tanda-tanda penerobosan yang akan dilakukan oleh Tin Yu. Ah, membosankan. Mengapa aku berkata kepada Kak Tin Yu jika aku akan menjaganya di atas sini, hingga membuatku jenuh seperti ini? Lebih baik aku bermain-main di bawah sana untuk menghilangkan rasa bosan ini. Batin Putri Sorari kemudian melompat dari atas batu bara giok. Di bawah, Putri Sorari berencana untuk mencari binatang buruan, guna mengisi perutnya yang sudah sangat lapar. Akan tetapi keanehan tiba-tiba saja terjadi. Langit tiba-tiba saja terbelah dan sebuah mata merah muncul dari dalam langit tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ada sebuah mata yang sangat menyeramkan seperti ini di langit? Batin Putri Sorari. Putri Sorari segera memasang kewaspadaan tingkat tinggi. Karena dia merasa bahwa mata yang muncul di langit itu merupakan pertanda buruk bagi siapa saja yang melihatnya. Tiba-tiba saja mata itu memancarkan cahaya merah menyala yang menyinari tempat keberadaan Putri Sorari berada. Apa-apaan ini? Mengapa mata itu menyedot tubuhku untuk menuju ke arahnya? Pekik Putri Sorari dengan rasa ketakutan. Dia pun mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menahan daya tarik mata merah yang ada di langit tersebut. Ranah tingkat Emperor Puncak tak bisa berbuat banyak dalam menahan tarikan dari mata merah. Perlahan demi perlahan Putri Sorari mulai terangkat ke atas. Hai, apa yang kau lakukan padaku? Aku tak pernah bermasalah denganmu, tapi mengapa kau menyerangku? Tanya Putri Sorari. Ha, ha, ha. Berhari-hari aku mencari keberadaan pemuda yang telah membunuh adikku. Tapi tak juga kutemukan keberadaannya hingga aku menemukan dirimu yang mempunyai aroma tubuh pemuda itu yang sangat pekat di dirimu. Aku akan membawamu ke dalam alam Vioni terdalam ke tempatku berada. Aku akan menunggu pemuda itu datang untuk mencarimu ke sana. Dan dengan demikian aku akan dengan mudah untuk membalaskan dendam adikku. Ucap suara itu dengan penekanan di perkataannya. Setelah suara itu menghilang, tiba-tiba saja kekuatan sedotan itu semakin kuat ke arah Putri Sorari, sehingga Putri Sorari tak bisa bertahan lebih lama lagi yang membuat tubuh Putri Sorari melesat cepat masuk ke dalam mata merah raksasa tersebut. Setelah masuknya tubuh sang putri ke dalam mata merah, maka perlahan-lahan mata merah itu memudar dan hilang tanpa bekas. Dari kejauhan Ketua Zenglong yang melihat adanya mata merah dengan kekuatan yang sangat mengerikan di langit, seketika itu memecah tubuhnya menjadi 4 bagian dan menuju ke masing-masing kelompok yang tengah berburu binatang roh. Para ketua kelompok berburu yang sangat panik karena melihat adanya mata merah di langit, dapat bernafas lega karena melihat adanya Ketua Zenglong yang tiba-tiba saja berada di antara mereka. Semua replika tubuh Raja Zenglong seketika itu membentuk sebuah segel pelindung di sekitar kelompok para murid terpilih, agar mata merah tak bisa mendeteksi keberadaan mereka semua di dalam hutan itu. Ketua Zenglong tak bisa membayangkan jika dia sampai berurusan dengan mata merah yang berada di langit itu, karena aura yang dikeluarkannya begitu sangat kuat dan mengerikan yang belum tentu dia dapat untuk menandinginya. Setelah mata merah itu menghilang, Ketua Zenglong dan seluruh kelompok murid terpilih akhirnya bisa bernapas dengan lega. Setelah kejadian itu,
Raja Zenglong mengumpulkan seluruh murid terpilih di suatu tempat dan memasang segel perlindungan di sana. Aku ingin kalian semua melakukan kultivasi penerobosan tingkat di sini. Kristal roh yang kalian dapatkan akan berguna untuk dapat melakukan terobosan tingkat dengan cepat. Selain kristal roh yang telah kalian dapatkan selama berada di sini, aku juga akan memberikan bantu inti binatang roh untuk masing-masing orang agar dapat menambah tingkat kekuatan dalam melakukan penerobosan, ucap Ketua Zenglong. Setelah berkata seperti itu, Ketua Zenglong mengibaskan tangannya, maka keluarlah batu inti binatang roh di hadapan para murid terpilih. Seluruh inti binatang roh itu telah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh Kerajaan Cahaya Nirwana yang diperuntukkan bagi para murid terpilih dalam melakukan penumpasan di dalam alam Vioni. Para murid terpilih begitu sangat senang melihat adanya batu inti binatang roh yang mempunyai level cukup tinggi, yang bisa membantu mereka dalam melakukan penerobosan tingkat. Setelah semua persiapan telah selesai, seluruh murid terpilih melakukan kultivasi di tempat itu dalam menyerap batu kristal maupun batu inti binatang roh agar dapat menembus ranah tingkat selanjutnya. Melihat seluruh murid terpilih telah melakukan kultivasi, Ketua Zenglong tetap terus berjaga-jaga di tempat itu. Karena Ketua Zenglong begitu sangat mengkhawatirkan para murid-murid terpilih yang ada di tempat itu. Setelah mereka semua melakukan penerobosan, maka aku akan membawa mereka kembali ke Kerajaan Cahaya Nirwana. Karena sekarang ini alam Vioni sudah tak aman bagi mereka lagi, batin Ketua Zenglong. Tak lama kemudian terdengar tarikan napas berat dari Ketua Zenglong. Entah bagaimana nasib cucuku Putri Sorari. Semoga saja Tin Yu dapat melindunginya, batin Ketua Zenglong.